Misteri Mahapatih Gajah Mada, jenius militer Kerajaan Majapahit Indonesia, mengungkap enigma sejarah dari taktik kamuflase hingga rahasia identitas yang belum dibeberkan. Mahapatih Gajah Mada, sosok sentral dalam sejarah Kerajaan Majapahit, hingga kini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Meskipun perannya begitu penting dalam menyatukan Nusantara, informasi detail mengenai kehidupan pribadinya justru sangat terbatas. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti tanggal lahir, tempat lahir, orang tua, istri, anak, hingga tempat peristirahatan terakhirnya masih menjadi tanda tanya besar bagi para sejarawan. Mengapa penting untuk menelusuri misteri Gajah Mada? Meskipun banyak misteri yang belum terpecahkan, upaya untuk menelusuri kehidupan Gajah Mada tetap penting. Dengan memahami sosok Gajah Mada secara lebih mendalam, kita dapat memperkaya pemahaman tentang sejarah Nusantara. Gajah Mada adalah tokoh penting dalam sejarah Nusantara. Dengan memahami kehidupannya, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang dinamika politik, sosial, dan budaya pada masa Majapahit. Menghargai warisan budaya, Gajah Mada adalah sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. Dengan mempelajari kehidupannya, kita dapat menghargai warisan budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Merangsang minat penelitian misteri seputar Gajah Mada dapat menjadi daya tarik bagi para peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut. Penelitian-penelitian baru diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terpecahkan. Meskipun banyak misteri yang masih menyelimuti sosok Mahapatih Gajah Mada, namun upaya untuk mengungkapnya tetap berlanjut. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan suatu saat nanti kita dapat menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini membingungkan. Selama berabad-abad, sosok Mahapatih Gajah Mada dikenal sebagai figur kunci di balik kejayaan Kerajaan Majapahit. Ia adalah prajurit tangguh dan diplomat ulung yang berhasil mempersatukan Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa teori dan dugaan muncul yang menyatakan bahwa nama Gajah Mada yang mungkin sebuah nama sandi dan identitas asli sang patih sengaja dirahasiakan oleh Kerajaan Majapahit atas gagasan Gajah Mada. Apakah ada alasan khusus di balik ini? Salah satu dugaan yang cukup menarik adalah bahwa nama-nama seperti Gajah Mada, Gajah Enggon, bahkan Hayam Wuruk merupakan kode yang diatur secara ketat oleh negara untuk melindungi keluarga dan keturunan mereka dari potensi balas dendam akibat politik ekspansi yang dilakukan Majapahit melalui Gajah Mada. Nama sandi untuk melindungi keluarga dugaan ini berakar dari kenyataan bahwa dalam sejarah, pemimpin militer atau politikus yang sukses kerap menjadi sasaran balas dendam, baik oleh musuh internal maupun eksternal. Dalam hal ini, Gajah Mada yang sukses memperluas wilayah Majapahit dan menundukkan berbagai kerajaan lain di Nusantara, tentu memiliki banyak lawan dan musuh yang ingin membalas ekspansinya. Untuk mencegah aksi balas dendam yang mungkin akan menargetkan keluarga tokoh kunci kerajaan, Majapahit bisa saja mengambil langkah ekstra dengan menggunakan nama samaran atau sandi bagi tokoh-tokoh penting. Gajah Mada bukanlah seperang pengecut, tapi politik ekspansi juga melibatkan banyak pihak, termasuk raja. Karena itu, ia harus memikirkan keselamatan para penentu politik kerajaan. Dalam teori ini, nama Gajah Mada bukanlah nama asli sang patih, melainkan julukan atau sandi yang disusun dengan cermat oleh istana. Nama ini dirancang untuk mengaburkan identitasnya yang sebenarnya, sehingga sulit bagi musuh-musuh kerajaan untuk melacak atau membahayakan keluarga dan keturunannya. Ini bisa menjelaskan mengapa tidak banyak informasi rinci tentang asal-usul keluarga Gajah Mada yang ditemukan dalam catatan sejarah. Karena itu akan sia-sia usaha untuk melacak tanggal lahir, tempat lahir, orang tua, istri, anak, hingga tempat peristirahatan terakhirnya. Gajah Enggon dan Hayam Wuruk sebagai bagian dari kode negara tidak hanya Gajah Mada. Nama Gajah Enggon yang kerap disebut sebagai pendamping atau bawahan Gajah Mada juga diperkirakan bagian dari sistem sandi.
Nama Hi Gajah Hi mungkin adalah sebuah penanda untuk pejabat tinggi dalam struktur militer dan politik Majapahit, dengan berbagai nama tambahan yang memberikan variasi untuk menyembunyikan identitas masing-masing. Lebih menarik lagi, ada spekulasi bahwa bahkan nama Hayam Wuruk, yang secara resmi dikenal sebagai Raja Besar Majapahit, juga merupakan nama sandi. Hayam Hi berarti ayam, sedangkan Wuruk Hi berarti berkokok. Dua kata yang tidak lazim untuk digunakan menandai identitas seorang penguasa berpengaruh yang sangat dihormati. Beberapa peneliti teori konspirasi percaya bahwa nama ini mungkin bagian dari strategi pengaburan yang disusun oleh kerajaan untuk melindungi orang-orang penting di dalamnya. Mengapa harus merahasiakan identitas? Ada beberapa alasan yang masuk akal untuk mengapa Majapahit mungkin memilih untuk menyembunyikan identitas asli tokoh-tokoh besarnya. Salah satunya adalah faktor politik. Pada masa itu, kerajaan seringkali berurusan dengan pengkhianatan, intrik istana, dan persaingan antar bangsawan. Dengan menggunakan nama samaran atau sandi, Majapahit bisa menjaga keamanan tokoh-tokoh penting mereka dari potensi ancaman, baik dari dalam maupun luar kerajaan. Alasan lain yang mungkin adalah untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Gajah Mada, sebagai sosok militer yang sangat berpengaruh, mungkin memiliki musuh di antara kelompok bangsawan atau kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya. Dengan menyembunyikan identitas aslinya, Majapahit bisa mencegah gerakan balas dendam yang bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di wilayah kekuasaan mereka.